Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di episode terbaru dari Bincang Bareng Binder, saya kembali mengundang salah satu pelatih yang saya kagumi, yaitu asisten pelatih dari Persija Jakarta, Ricky Nelson. Welcome back, Coach. Makasih. Terima kasih ya. Saya mengundang Coach Ricky baru beberapa hari yang lalu dan ternyata langsung bisa meluangkan waktu. Padahal saya juga mengikuti sosial media dari Coach Ricky yang saya lihat nih, wah, lama banget nih berada di luar negeri. Nah, saya nggak tahu tuh jalan-jalan atau memang itu pas liburan dimanfaatin. Tapi ternyata saya melihat ada ke klub di Spanyol, Osasuna, Barcelona. Saya kira akan ke Madrid. Ternyata nggak ke Madrid, cuman ke Osasuna dan Barcelona. Itu dalam rangka apa, Coach? Anda ke sana? Jadi dari LIB atau I-League itu ada program internship buat direktur teknik atau direktur akademi se-Super League 18 klub. Oke. Jadi kami semua dibawa ke Spanyol untuk melihat bagaimana pekerjaan dari direktur akademi itu seperti apa. Oke. Dari level klub amatir sama ke klub La Liga. Oh, dari amatir juga Coach pergi? Iya, di sana kita 18 direktur akademi dibagi ke 3 klub. Oke. Ada yang namanya klub Sant Cugat, saya pergi ke Sant Cugat. Oke. Di area Barcelona semua. Ada yang Sanjus sama dengan Cavidalet namanya. Oke. Nah, di sini kita belajar bagaimana melihat klub amatir membangun metodologi mereka sendiri. Oke. Jadi yang luar biasanya adalah semua klub amatir itu punya pemain hampir 1.000 pemain. Wow. Cavidalet dia ada 650 pemain, Sanjus ada 1.200, Sant Cugat 1.900 sampai 1.000 pemain. Luar biasa ya, sebegitu banyak ya. Banyak sekali pemain mereka. Oke, sorry, saya interupsi. Saya ingin tanyakan, ini pemain-pemain usia range-nya ini Dari usia berapa ke berapa? 7 sampai usia senior 23 tahun. Oh, jadi mereka betul-betul fokus dalam grassroots development. Dari Oke, bawah lanjutkan. sampai paling atas. Oke. Nah, jadi ya karena kompetisi di sana mereka banyak sekali. Semua usia itu ada kompetisi. Oke, full. Full. Hampir Wow. kurang lebih ada yang 28 sampai 34 kali main dalam semusim. Oke. Jadi mereka start dari September, nanti berakhir kurang lebih di Mei akhir. Oke. Itu main terus setiap minggu. Oke. Nah, jadi antusias dari pemain-pemain yang ada di area Barcelona sendiri, itu hanya Barcelona sendiri ya. Iya. Apa namanya? Itu yang Katalan ya, area Katalan, provinsi Katalan itu ada liga sendiri. Nanti kalau juga ada tim-tim yang memang bermain liga antar beberapa provinsi yang lain. Oh, jadi yang coach maksud adalah liga regional. Liga regional. Yang regional. Oke. Kita kan lagi bahas sekarang tentang liga amatir kan. Ya. Nah, liga amatir ini diawasi juga oleh federasi. Oh ya, karena itu dibawa semua oleh, kalau kita di sini sebutnya Asprof ya. Oke. Itu dibawa oleh federasi provinsi mereka, federasi regionalnya mereka. Iya. Jadi federasi regionalnya mereka itu mengawasi, kemudian yang pusat juga mengakui juga. Iya. Iya, betul kan? Jadi ada namanya Juvenile Honor. Oke. Nah, Juvenile Honor itu kompetisi yang antar regional. Oke. Nah, jadi kalau dia bisa sampai ke antar regional, maka itu tim-timnya bagus-bagus semua. Ya, ke finalnya lah, ke final series. Bukan final juga, tapi memang sudah bagian dari. Oke. Jadi antara usia 7 tahun, 8 tahun itu masih regional mainnya. Oke. Tapi Juvenile Honor itu di antara usia 19-18 tahun. Oke. Udah bisa main di antar, misalnya Katalan dengan Madrid. Nah, itu udah beda provinsi kan? Udah beda regional. Nah, itu mereka bisa bermain. Oke, terus pemain-pemain yang di liga amatir ini di scout gak oleh klub? Sangat di scout, ada juga karena semua klub punya talent scoutingnya. Oke. Ya, jadi kita belajar juga melihat struktur minimalis mereka. Oke. Bagaimana mereka mengelola 1.000 pemain dengan pelatih kurang lebih ada sekitar 100 sampai 105 pelatih. Banyak sekali. Banyak pelatih yang berkecimpung dalamnya. Iya. Ya itulah yang kita lihat bagaimana walaupun cuma klub amatir. Iya. Wow, istilahnya serius banget. Serius banget. Oke, bagaimana dengan klub profesional? Nah, kita setelah itu seminggu di klub amatir kita pindah, ada 3 grup lagi, 1 grup ke Villarreal, 1 grup ke Real Sociedad, dan saya ke Osasuna. Nah, Osasuna ini kotanya kota Pamplona namanya. Iya. Agak di utara sedikit. Iya. Nah, itu kita lihat pemainnya tidak sebanyak klub amatir, pemainnya hanya sekitar 250 pemain. Paling bawah dia dari U10 sampai di tim B-nya dia. Senior tim B. Sama juga female-nya juga ada. Ya sama dengan seperti yang klub amatir, mereka berkompetisi di sebuah grup
ada campuran klub profesional sama klub amatir. Luar biasa ya, begitu Gitu. banyak ya mereka punya. Banyak sekali. Oke, yang Anda melihat fasilitas yang mereka punya seperti apa? Ya, fasilitas yang profesional lah. Yang profesional. Kita fokus. Fasilitas kalau yang sekarang Osasuna itu ada punya kurang lebih ada 6 lapangan. Oke. Sedangkan dia membangun sekarang ada clubhouse yang baru. Oke. Dan target dia 2027 itu selesai dengan total ada 12 lapangan. Wow. Dan satu stadion mini. Oke. Yang stadion mini dia buat untuk nanti kalau liga-liga youth sama liga seri tim B-nya dia mainnya di situ. Mainnya itu home base mereka lah. Home base mereka. Panggilan namanya Tanjonar. Oh, Tanjonar. Jadi kalau pakai bahasa logat Spanyol itu Hanjonar. Oke. Harus ada agak. Wah, kayaknya udah belajar juga, coach. Ya seperti itu lah kira-kira. Oke, coach sempat ke Barcelona juga kan? Ya, ke Barcelona itu ke La Masia, melihat pertandingan yang U16-nya Barcelona. Oke, gimana di hari Sabtu? Coach ya, pertama secara skill sebenarnya sama dengan pemain kita. Oh, begitu. Sama sebenarnya, basicnya sama ya. Oke. Physical berbeda karena mereka lebih besar. Oke. Yang paling menonjol adalah keputusan dan permainan strukturnya yang berbeda. Oh, mereka sudah tahu kita lihat contoh pertama dari 16 tahun bermain itu visionya cuma 2 kali masuk lapangan. Oke. Fisioterapi, medicalnya. Iya, medical tim medisnya. Oke. Dibanding dengan Liga 1 kita, Super League kita kan berapa kali visio masuk? Banyak. Banyak satu. At least dengan visionya jarang masuk, maka playing time-nya tuh tinggi sekali. Efektif banget. Ya. Jadi main terus. Karena pelanggaran itu jarang, permainan benar-benar struktur, maksudnya yang lawannya defense-nya rapi. Dan Barcelona juga untuk bagaimana masuk ke area lawannya dia tunggu terus, maksudnya dia sabar banget. Dia nggak buru-buru long ball, dia tunggu jangan sampai hilang bola. Kalaupun hilang bola dia ambil lagi, dia main lagi. Nah, itu buat kita lihat wah ini benar-benar struktur banget bermainnya. Jadi ya kalau orang terbiasa main dengan menonton Super League dan menonton yang ini, mereka akan bilang ini nggak menyenangkan gitu. Karena Super League kan banyak sekali dramanya. Beginilah begitu. Kalau ini memang nggak banyak, memang benar-benar bola dari kiri. Jadi bukan orangnya yang banyak berlari, tapi bolanya cepat bergulir. Nah, itu paling penting. Artinya secara tidak langsung mereka bermain berdasarkan game plan. Yes. Itu sangat terlihat. Memang jelas banget strukturnya seperti ini, game plan. Oh, dia mau ke sini, itu bisa sangat terbaca banget. Ya, dan ini masih di level U16. Artinya di usia muda mereka sudah belajar taktik. Ya. Itu yang akan membantu mereka pada saat mereka ke level senior. Otomatis. Kan? Itu akan bawa tuh sampai atas. Dan saya sempat nonton juga di Camp Nou untuk Barcelona lawan Athletic Bilbao. Oh, Bilbao ya. Dan nggak beda jauh. Ya, nggak beda aja. jauh, betul. Permainannya ya sangat struktur. Visio masuk cuma 4 kali dalam game itu. Iya, betul. Dan ya jalan berhenti lah. Iya, benar. Dan La Liga walaupun penontonnya gak banyak, padahal salah satu liga terbaik dari segi ini permainan. Karena kalau kita lihat permainan, mereka bermain tactical base. Sangat taktikal. Bahkan pelatih-pelatih Spanyol pun banyak yang melatih klub-klub di La Liga. Nah, waktu coach di Barcelona, ini kan coach nontonnya kebetulan U16. Nah, ada informasi nggak sih sebetulnya di La Masia ini mereka punya berapa siswa sih? Kita memang nggak sempat masuk ke Barcelona. Memang programnya hanya melihat pertandingannya aja. Oh, jadi hanya melihat. Saya kurang tahu juga berapa banyak jumlah pemainnya. Tapi bagi seorang pemain kayak dari Osasuna, untuk mereka dari level U16 untuk mereka naik kan dari U16 mungkin nanti naiknya ke U18. Betul. Nah, itu kriterianya apa sih yang sebetulnya yang mereka identifikasi untuk menentukan kamu nih naik level? Ya, sebenarnya kan dari Osasuna sendiri mereka punya game modelnya kan. Ada game model yang memang mereka present ke kita juga. Dan kita sempat tanya kalau pemainnya misalnya nggak tembus tim utama itu bagaimana gitu. Jadi dia cuma 2 pilihan, menjual pemain tersebut atau dia taruh di tim B-nya, selalu di tim B. Sampai memang pemain itu ya berkembang. Kalaupun nggak bisa, tetapi di perbedaan Osasuna dengan klub La Liga lainnya, Osasuna ini base-nya adalah dia mau 80% akademi harus naik. Oh, very good, bagus. Dan di tahun ini dia ada 10 pemain yang dinaikin. Oh, bagus dong. Ya ini mungkin berbeda sama tim lain yang mungkin cuma slotnya sangat kecil. Nah, dia besar sekali. Dari 10 pemain yang naik, 3 yang sudah inti. Nah, jadi 3 udah masuk. 3 udah masuk inti, udah reguler main lah. Ada 7 yang masih cadangan.
bergantian segala macam. Jadi kalau Osasuna dari jumlah yang memang cukup banyak dia, karena dia mau base-nya adalah mengambil di area dia saja. Di 80-20 di regional dia saja lah. Nah, jadi dia mencari pemain 80% areanya dia, 20% diambil dari luar. Nah, itu jadi bagus juga membantu anak-anak di sekitarnya itu. Betul. Jadi memang Osasuna salah satu klub yang seperti Athletic Bilbao juga. Oh, begitu. Ya, Basque itu. Dia cari pemain yang kelahiran Basque aja. Seperti itu. Itu yang mereka coba majukan. Betul. Oke, ini kan menarik ya, setelah coach ke Spanyol terus kemudian coach kembali ke tanah air, saya melihat ada postingan juga di akun social media Persija bahwa ada program Persija Goes to School. Nah, ini baru pertama kali saya lihat. Atau mungkin sebelumnya sudah ada, saya tidak ingat. Nah, yang menarik bagi saya, ini ke salah satu sekolah dan yang ditargetkan adalah murid-murid yang di sekolah yang di kelas SD nih. Nah, saya ingin menanyakan ini program seperti apa dari Persija? Ya, sebenarnya dulu sudah pernah kita buat, pernah, beberapa tahun yang lalu lah, tapi sempat off. Nah, sekarang muncul lagi. Saya juga sempat ngomong sama marketing Persija, saya katakan bahwa Persija School itu harus sering dibuat, saya bilang. Karena ya, kita punya soccer school sekarang nih. Ada 6 cabang, dan cabang yang sudah kita bikin di Bintaro, Ciledug, Sawangan, Pulau Mas, ada Pulau Mas ini, Cijantung, sama Bekasi. Pulau Mas saya pernah pergi. Ya, jadi tapi akan sangat sulit kalau kita hanya menunggu mereka datang ke lapangan kita. Nah, terus jemput bola. Itu. Jadi kita harus pergi ke sekolah karena sekolah itulah tempat anak-anak bermain bola. Saya Betul bilang sekali. gitu. Lapangannya ada walaupun mungkin banyakkan lapangan basket. Tapi kita harus mengenalkan Persija. At least juga mengenalkan sepak bola ke mereka. Karena salah satu yang paling berbeda adalah masalah antara kenapa di Spanyol banyak orang main bola dan kita sedikit adalah yaitu partisipasinya harus kita naikin supaya kita lebih banyak punya pemain bola nanti ke depan. Iya, betul. Ini mirip seperti roadmap Uzbekistan, coach. Karena yang saya pelajarin Uzbekistan itu untuk bisa mencetak pemain-pemain yang bagus, memang mereka buat sistem pembinaan, tapi pada saat itu tidak banyak yang tertarik untuk bermain sepak bola. Akhirnya di salah satu poin di roadmap mereka yang federasi buat kerja sama dengan pemerintah, yaitu bagaimana meningkatkan partisipasi. Betul. Partisipasi masyarakat mereka kalau nggak salah 5% atau 10% dari total populasi yang equivalent ke 1,6 juta. 1,6 juta orang, tapi yang ditargetkan itu yang di bawah usia 10 tahun. Betul. Jadi mereka targetkan bagaimana caranya mereka mempopulerkan yang namanya sepak bola. Mereka juga ke sekolah-sekolah supaya mereka tertarik untuk bermain sepak bola dan akhirnya mereka berhasil. Nah, saya pikir apa yang dilakukan Persija ini adalah sesuatu yang sangat baik untuk memperkenalkan sepak bola langsung ke grassroots level agar mereka tertarik untuk mengikuti pelatihan sepak bola. Karena kalau mereka gak dilatih dari usia dini, kita juga gak tahu seperti apa mereka bisa develop. Nah, seandainya ada yang tertarik nih, coach. Maksud saya mau tanya ini dulu. Dampak dari Persija Goes to School seperti apa? Kan sudah nih program dijalankan, ada gak outputnya? Ya, kalau dampaknya pasti kita berharap mereka bisa mau gabung kita, lah. Kalau misalnya kemarin di Santa Ursula di daerah Menteng situ kan. Itu kan paling dekat situ bisa ke Pulau Mas ini, bisa ke Cijantung sebelah sana. Jadi ya kita berharap sebenarnya lebih banyak lagi lah anak-anak kecil itu main bola gitu. Betul. Dan jadi Persija udah ada akademi kan? Sudah, jadi ada soccer school, akademi, ya ada boardingnya sama yang tim elitnya kan gitu. Iya, bahkan kan begitu banyak pemain yang Persija hasilkan, saya masih ingat tempo hari Thomas Doll sampai pusing. Banyak banget ini pemain yang dipanggil sampai dia kesel juga sempat. Iya kan? Nah, itu salah satu hal positif yang saya lihat dari Persija Jakarta. Karena saya melihat Persija ini fokus juga bagaimana caranya bisa menghasilkan pemain-pemain muda yang juga nanti tentu akan bermanfaat bagi timnas Indonesia. Kita tahu sekarang ada pemain seperti Doni Tripamungkas, ada juga Arliansyah, ada juga Rehan Hanan. Nah, yang menarik yang saya melihat dari Persija musim ini, coach, kita sekarang masuk ke Persija Jakarta. Mauricio Souza ini tidak hanya terpaku atau fokus kepada para pemain asal Brazil ini. Jadi kalau saya menilainya dia menepati apa yang dia katakan sebelum awal musim ini, bahwa dia gak melihat perbedaan antara pemain asing dan juga dengan pemain lokal. Artinya siapapun yang perform, dia akan memberikan kesempatan. Siapa yang tidak perform, akan dia cadangin dulu, bukan artinya langsung dikeluarin, kan dicadangin dulu, baru nanti dilihat progresnya seperti apa. Nah, ini kan sudah beberapa pertandingan nih Persija bermain 13 kalau nggak salah, iya kan? Nah, kalau coach sebagai asisten melihat pemilihan pemain dari Mauricio Souza, based on apa? Oke, memang performa. Tapi kan kita sebagai orang luar, kita kan nggak tahu performanya tuh dari segi apa sih dilihat. Contoh, dari Doni Tri. Apa yang
dilihat oleh Mauricio Sousa dan juga oleh coach sehingga memutuskan cadangin dulu Alan Cardoso, memainkan Donny Tri, dan start pertamanya dia mencetak gol lawan Persebaya. Ya sebenarnya pasti dari latihan. Semua base-nya latihan. Oke. Jadi bagaimana attitude si pemain di latihan, bagaimana dia mempertunjukkan keinginan dia bahwa dia pengen jadi pemain inti itu di latihan. Nah, ya pasti adalah bagaimana coach Mauricio ini adalah coach yang demanding istilahnya ya. Dia sangat menuntut. Nah, sepanjang pemain bisa memenuhi tuntutan tersebut, dia pasti main. Kurang lebih gitulah. Jadi based on performance. Yes. Jadi based on performance itu maksudnya dia nuntut nih pemainnya. Donny misalnya, Donny saya mau tuh back kiri tuh begini. Bergerak begini segala macam lah. Dan ada hasilnya. Dan ketika dia tuntut itu dan Donny mengerti dan lakukan, ya dia main. Nah, sesimpel itu aja sebenarnya. Nah, tapi lebih karena itu juga kadang-kadang adalah beberapa rotasi sebenarnya. Lebih karena rotasi atau memasang Donny untuk supaya memakai regulasi karena regulasi U23 kan. Itu ada juga ya. Ada juga seperti itu. Supaya dia pasang Donny, kita bisa pasang ini, bisa pasang itu dan segala macam. Beberapa taktikal rotasi juga tetap dibuat. Dan saya melihat salah satu perbedaan juga yang Mauricio Sousa lakukan adalah di lini tengah. Karena Fransa diberikan kesempatan beberapa kali, tapi tidak konsisten. Saya tidak ingin mengatakan bahwa tidak bagus, karena kan juga kita kan masih berada di awal musim nih, belum juga masuk ke pertengahan musim. Namun menariknya dia memberikan kesempatan kepada Witan dalam 2 pertandingan terakhir. Dan Witannya ini perform gitu. Saya sebelumnya nggak pernah melihat Witan bermain sebaik ini. Dan dia bermain seperti free roll, tapi dengan adanya Witan itu juga tidak mengurangi peran dari Alano dan juga Maxwell. Nah ini seperti apa game plan-nya? Kalau coach dan Mauricio Sousa menentukan bagaimana caranya Witan ini bisa nge-tune. Karena Witan kan nggak selalu menjadi starter juga, musim lalu juga sama. Awal musim juga seperti itu. Ya Witan sebenarnya adalah pemain yang dia tahu bahwa kalau dia nggak kerja keras, dia akan sulit dapat tempat. Jadi dia dengan pengalaman yang dimiliki, ya dengan kemampuan yang dia miliki, memang kita melihat bahwa Witan perlu chemistry antara dia, Alano, Maxwell dan Axel. Ya betul, tepat itu. Ya jadi dari chemistry di latihan, akhirnya dia dapat chemistry-nya. Dan memang pemain ini kan Witan ini tipikal pemainnya main suka kombinasi. Iya betul. Nah, jadi dia mesti cari chemistry itu. Benar. Ya, tapi ya beberapa game dicoba belum jadi chemistry-nya. Nah di beberapa game terakhir akhirnya ketemu chemistry-nya. Gitu. Klik banget dia mainnya. Bahkan dia beberapa kali bisa create chances. Dan saya melihat permainan Persija di antara para pemain, padahal nih mayoritas kan Brazil. Biasa Brazil mau show skill juga kan. Tapi ini kolektif. Nah, apa sih sebetulnya instruksi dari Mauricio Sousa kepada para pemain asal Brazil ini? Karena Brazil biasanya show skill, coach. Tapi ini kolektivitasnya tuh terjaga. Bahkan Maxwell bisa kasih assist. Alano bisa kasih assist. Dua-dua bisa mencetak gol. Bahkan Van Basten Souza dan Fabio fokusnya bagaimana membagi bola. Jarang banget syuting dari luar. Betul. Sebenarnya kalau pemain yang datang di kita ini malah agak berbeda sebenarnya. Bedanya dalam hal mereka memang banyak pemain tim. Oh begitu, jadi dari awal sudah diidentifikasi seperti itu? Kalau yang saya lihat seperti itu, yang datang dengan planning yang dia bawa adalah pemain-pemain yang memang bukan, ya kita nggak bilang bahwa dia show off ya, tapi pemain-pemain yang egois dengan bola dia mau dribbling di sini, nggak ada. Nggak ada memang. Kita nggak punya pemain kayak gitu malah. Betul, saya juga lihat seperti itu, nggak ada. Pokoknya dapat dia akan cari dulu playernya mana yang free. Sehingga kalau yang saya lihat dari statistik, coach boleh koreksi saya, coach nanti bisa cek juga di internet, expected goals dari Persija setelah pertandingan ketiga, saya lupa ya, menang lawan siapa, AOV itu kalau nggak salah, itu 3,5 coach di setiap pertandingan. Memang nggak selalu cetak 3 gol, cuman expected goals gitu. Expected goals itu kan dari chances created. Chances creatednya Persija banyak, conversion rate-nya minimal 50%, dan Persija sekarang ini tim paling produktif kalau nggak salah, 27 gol dari 13 pertandingan. 29 gol. Oh 29 ya sekarang. Nah ini kan juga dibagi di antara beberapa pemain. Nah itu menunjukkan mereka kolektif. Tapi sebetulnya di defense ini yang saya lihat untuk delivery bola ke depan juga bagus-bagus ini antara Rizky Ridho dan juga Jordi Amat. Nah sebetulnya Persija saya melihat bukan saja build up dari belakang, tapi transisi dari belakang juga berjalan sangat baik. Ya karena memang Jordi, Rizky Ridho punya chemistry yang sudah terbangun dari timnas. Dan tipikalnya adalah pemain-pemain yang memang center back yang bisa build up. Iya betul. Jadi ya tidak terlalu sulit buat coach Mauricio untuk memadukannya sebenarnya, karena kan 2 gelandang yang kita punya
pemainnya lebih main tim, simple aja main bolanya, positioning simple kerja. Alano adalah tipikal pemain yang suka dengan kombinasi. Iya. Betul. Ya semua bisa lihat itu. Maxwell dengan kecepatan dia. Lalu Coach Mauricio mungkin maunya lebih cepat sampai ke depan, lebih banyak create chance, ya sesimpel itu sebenarnya, nggak terlalu sulit. Oke, jadi maksud coach artinya memang fokus dalam passing daripada possession, karena possession Persija nggak selalu tinggi. Iya. Kalau itu ya, jadi memang kita lebih mau cepat ke area lawan aja. Cepat gitu. Ke area lawan, menciptakan peluang dengan harapan mencetak gol. Betul. Wah, sama dong dengan analisa saya. Biasanya saya buat. Karena nggak mau terlalu lama di belakang. Ya, maksudnya nggak mau terlalu lama main possession. Ini artinya permainan Persija sudah beda total dari 2 musim terakhir sebelumnya. Karena Thomas Doll juga mengandalkan ball possession walaupun cepat. Carlos Peña slow possession. Tapi dengan Mauricio Souza perpindahan bola itu kan cepat. Betul. Kalau asumsi saya coach artinya para pemain harus punya level fitness yang bagus. Ya kan, fisik yang kuat. Dan saya selalu melihat para pemain Persija bermain itu untuk menciptakan peluang dan mencetak gol sebanyak mungkin. Bagaimana caranya menjaga fitness mereka? Karena yang paling jarang dirotasi itu di tengah antara Fabio dengan Van Basten. Padahal mereka yang paling sering bekerja keras. Ada gak sih sesi latihan fisik yang khusus bagi para pemain Persija? Ya sebenarnya lebih ke periodisasi aja. Penjadwalan latihan fisik sebenarnya. Di pelatih fisik yang ada di saat ini di kita ya cukup mengenal pemain lebih bagus. Sehingga dia tahu, oh yang ini program yang ini kasih hari ini, yang ini kasih hari ini. Sesimpel itu. Jadi karena memang yang dibawa ini pelatih fisik yang menurut saya cukup bisa memahami lah, bisa menganalisa. Bahwa pemain butuh ini, dia menyiapkan ini segala macam. Sehingga jadwalnya ya selalu pas aja gitu. Oh, jadi itu yang membuat para pemain secara fisikal kalau saya lihat siap di atas lapangan. Ya, memang tuntutannya bermain ini kan cukup tinggi. Tuntutan intensitas, tuntutan bermainnya hampir 90 menit, nggak ada tempo rendahnya. High tempo. Ya, selalu tempo tinggi terus. Nah, ya itu yang harus diantisipasi gitu. Bahwa bagaimana caranya semua pemain ini bisa fit terus. Ya, Sebelum saya ke Rizky Ridho dan Jordi Amat, ini menarik apa yang coach baru katakan soal high tempo. Karena pertandingan terakhir Persija nih teman-teman juga kalau masih ingat, apalagi khususnya fans Persija Jakmania itu lawan PSIM. PSIM itu kan kayak parkir pesawat. Nggak mau keluar. Dan itu memang taktik mereka dan cukup berhasil melawan beberapa tim. Hampir bikin gol juga. Hampir bikin gol juga. Ada counter. Counter-counternya. Tapi para pemain Persija gak give up dan main tempo tinggi terus sampai pertandingan selesai dan akhirnya bisa menang 2-0, bahkan mencetak gol berapa tuh, menit 78 atau 80 lah, saya lupa lah. 78. Ya pokoknya setelah menit 70 lah. Nah itu kan gak mudah coach. Betul. Ya kan? Nah situasi seperti ini kan sudah dihadapi oleh Persija bukan sekali tapi lebih dari 2 kali. Ya kan, lawan tim seperti Bali United saja susah, tapi ya udah akhirnya dapat draw. Nah, bagaimana caranya para pemain itu bisa memecah kebuntuan? Apakah ini juga dipraktekkan di sesi latihan agar pada saat melawan tim yang main defensif nih, ya kan seperti Maluto, Bali, memang gak menang, tapi masih bisa juga cetak gol. Ini ada di sesi latihan ada skenario seperti itu gak sih yang disiapkan coach di internal game? Kita kan punya analis juga. Kita punya video-video semua tim bahwa kalau lawan Persija semua tim kecenderungannya seperti ini dia bermain. Sehingga ya memang itu sudah dibuat latihan itu bahwa sampai terakhir pun kita harus berjuang terus sampai bikin gol. Ya kalau lawan PSIM memang dengan dengan situasi ulang tahun lalu penonton full itu memang seperti pemain ya nggak ada diteriakin sebenarnya. Pemain memang karena merasa motivasinya tinggi, itu menambah banget bahwa mereka nggak merasa capek gitu. Nggak merasa capek sama sekali, enak banget mainnya. Nggak, karena ya itu tadi atmosfernya luar biasa dan ini mereka tahu juga bahwa ini adalah hari ulang tahun, semua nonton, tuntutan semua ada. Dan itu membuat mereka, wah ini nggak bisa nih kayak begini. Artinya harus berusaha tuh sampai gol gitu. Iya, dan rekor penonton itu 56.150 jika saya tidak salah. Nah, coach merasakannya seperti apa di pinggir lapangan? Ini kan, udah berisik banget ini. Saya aja nonton di TV, berisik banget ini. Salah satu kalau kita main itulah ya itu tadi. Jadi lawan benar-benar nggak bisa komunikasi karena berisik banget itu.
Kita pun juga, ya kita pun juga susah sebenarnya komunikasinya. Terus gimana caranya menyampaikan? Jadi menyampaikan orang terdekat aja, suruh dia ngomong ke sebelah sana gitu. Oh begitu, tapi jarang kelihatan itu di TV. Ya sulit lah ya sulit. Jadi memang itu benar-benar hanya semua komunikasi nonverbal lah bahasa gitu. Iya. Sinyal-sinyal aja begini segala macam. Tapi komunikasi langsung ya sulit didengar. Gak mungkin juga dari sisi kanan sini kita ngomong ke sisi kiri. Iya, kejauhan juga, gak bakal kedengeran juga. Jadi ya benar-benar hanya chemistry yang bisa buat ya semua itu terjadi gitu. Iya, betul. Dan pada saat coach datang ke sini di awal musim, sebelum musim dimulai, coach juga mengatakan pentingnya bagi Persija bermain di Jis. Betul. Karena jarak antara penonton dengan lapangan itu dekat. Betul. Dan sekarang kan yang lagi rame nih didiskusikan, ya kan kalau sosial media gak rame gak makan juga. Ya kan apapun kan rame aja didiskusi. Ini soal Jis. Iya. Apa yang sedang terjadi sih? Kenapa sih sekarang? Karena saya baca ada statement dari Ketua Panpel ya, Bang Ferry ya, saya kenal juga kawan saya. Nah dia mengatakan di media bahwa yang dia inginkan ada pihak netral yang menganalisis kualitas rumput supaya nanti bisa ditentukan bisa main di Jis atau tidak. Kalau menurut hemat saya sebagai pengamat, ya kalau Persija tidak bisa bermain di Jis di sisa musim ini, ya ini akan menyulitkan tim juga untuk mencapai level konsistensi walaupun main di stadion lain masih bisa menang. Tapi kan intinya di awal musim memang ini yang akan menjadi home base gitu. Nah kita juga gak tahu apakah kedepannya Persija akan bisa kembali bermain di Jis. Apa yang sebetulnya sedang terjadi? Anda mungkin mendapatkan kisi-kisi dari manajemen. Yang pertama ya dari awal kan, saya sudah sampaikan ke Pak Presiden juga dari awal bahwa di tahun ini kalau mau target juara harus main di Jis, saya bilang. Oh, Anda sudah sampaikan juga? Udah. Dan itu semua udah sepakat bahwa yes, itu harus gitu. Pokoknya mau tidak mau harus lah. Ya, harus. Dan itu sebenarnya sudah dilakukan. Sudah dilakukan, ya semua stakeholder prosedurnya sudah dibuat dengan ke gubernur dan segala macam. Ya sudah, tapi memang kan ada satu hal konser kemarin yang tidak terelakkan akhirnya jadi masalah. Oke. Dan karena konser itu sudah kontrak dari tahun sebelumnya itu bahkan. Betul, iya. Nah, memang kan problemnya adalah Jis ini kan tidak punya teknologi. Kalau saya lihat kemarin saya lihat di Osasuna, bahwa apa bedanya, coach? Mereka pertama itu rumputnya hybrid. Antara yang original dan sintetis. Iya, dan sintetis ya. Dan kedua, ketebalannya tuh tebal sekali ya. Jadi di Osasuna. Di sana. Jadi begitu dia mau roll untuk pindahin dulu dipakai oleh event lain tuh sangat bisa. Jadi ada teknologi yang saya nggak tahu namanya apa. Itu rumputnya bisa di roll, bisa dikeluarin dan tidak rusak di luar. Terus setelah acara selesai dia taruh lagi, tinggal butuh seminggu 2 minggu akan selesai. Nah, mungkin yang belum punya Jis adalah seperti itu. Seandainya itu ada, ya mungkin lebih baik, mungkin ya. Karena mungkin harganya juga mahal, saya nggak tahu. Tapi yang terjadi kan saat ini mereka mengeluarkan rumput itu dengan membuatnya petak-petak. Begitu. Dikumpul dari petak-petak. Rusak dong, enggak? Ya nggak rusak, tapi butuh waktu untuk begitu dikembalikan, tumbuhin dulu rumputnya, sambungin dulu dia. Lama. Nah, itu yang lama. Gitu. Jadi keluhan kita adalah rumputnya pertama jaraknya tuh terlalu jauh. Antara satu dengan lain. Sehingga ketika pemain main tuh pasirnya tuh cepat sekali terkopek gitu. Ketika pasirnya terkopek, maka bola akan sangat susah dikontrol karena dia akan lompat-lompat lah. Itu yang jadi masalah. Rumput itu tidak rapat, tidak banyak yang tumbuh, banyak area-area yang masih jarak-jarak. Nah, sehingga itu yang membuat kita secara teknikal sangat sulit untuk bermain dengan situasi seperti itu. Tapi secara atmosfer kita butuh rumah gitu loh. Ya harus home base. Kita butuh rumah yang memang ini pemain juga waktu kita mau ke Solo main lawan Kediri itu sempat mental itu tapi menang kan? Ya menang, tapi secara begitu dengar kita harus Solo lagi sangat terpengaruh. Karena kita baru away terus away lagi kan gitu. Ya ada berapa match tuh? 6 kali kita away. Tapi bagus semua hasilnya. Ya, walaupun bagus tapi itu kan secara mental. Ya itu faktanya kan bagus semua. Meskipun Mauricio Souza sudah mengeluh. Sangat mengeluh. Tapi ternyata bagus semua itu. Dari awal kita mengeluh, aduh ini away lagi gitu. Karena mental away kita ini kan saya tanya ke La Liga tim lah, Osasuna. Kalian ini kalau away gimana sih? Ternyata mereka kan nyewa pesawat ternyata. Ya lebih cepat. lebih cepat. Jadi nggak nunggu di boarding segala macam. Kalau kita kan harus nunggu, duduk, belum lagi delay segala macam. Itu yang bikin capek. Nah, mentality itu yang membuat pemain sempat, aduh. Nah, tapi makanya saya bilang lagi. Dan sempat ketinggalan lawan Kediri. Ya, dia mereka bikin gol duluan. Iya. Dan intinya kita butuh home, kita butuh rumah, penonton Jackmania juga butuh sebuah rumah yang memang menunjukkan identitasnya. Betul. Nah, artinya kan sebenarnya kita berharap juga mungkin ya siapa tahu semoga lagi diusahakan entah kalau nggak lawan Bayangkara atau lawan
mungkin di Januari besok lawan siapa di home itu udah bisa di jizz. Oh, semoga. Jadi masih ada harapan lah untuk kembali memakai jizz. Harus kan? dong, harus. Ya, harus. Karena itu menjadi salah satu patokan yang coach juga mengatakan kepada saya, bahkan juga Ketum Jakmania. Iya. Mas Diki juga mengatakan bahwa itu menjadi salah satu patokan untuk mencapai target juara itu. Artinya dengan meraih poin sebetulnya maksimal sih di jizz, tapi kan sudah dua kali draw kan, lawan Malut dan juga lawan Bali, tapi itu dikompensasi dengan kemenangan-kemenangan away. Nah ini nggak seperti Persija yang sebelumnya. Artinya walaupun para pemain mentalnya mungkin ya agak nggak enak lah main di Kediri, tapi kan masih bisa menang. Nah meskipun nih coach kita belum masuk nih ke pertengahan musim, tapi kalau sekarang coach melihat suasana di antara para pemain secara psikologi seperti apa? Baik yang pemain baru dan juga pemain yang lama. Psikologi dalam hal mentality bertanding. Oh, kalau sekarang ya karena udah mau putaran 2 semua udah lebih klop lah. Lebih klop ya? Lebih ya chemistry udah dapat semua. Artinya confidence levelnya ini seperti apa coach? Ya cukup tinggi, bagus. Cukup tinggi. Ditambah dengan Borneo kalah kemarin kita lebih pede lagi juga. Borneo udah kalah 2 kali loh dan lebih dekat. Bisa ngejar kan? Ya, dan Persija sudah lama ini libur kan? Lama ya, kita 2 minggu kan. Iya, karena 2 minggu kan. Dan next match ini main di Semen Padang. Main di Semen Padang. Oke, yang saya ingin tanyakan lagi nih setelah jizz tadi sempat terpotong. Soal Rizky Ridho, luar biasa ini pemain coach. Ya kan? Ya meskipun dia agak menang itu best goal yang Puskas Award. Tapi dia bisa masuk ke nominasi saja itu menurut saya itu udah luar biasa. Ya kan, pemain asal Indonesia. Bagaimana coach melihat partnership dia dengan Jordi? Oke, coach tadi sempat mengatakan bahwa mereka chemistry-nya bagus ya, tapi kalau yang saya lihat coach dari sudut pandang saya, mungkin saya salah, coach boleh koreksi. Ketika Persija bermain dengan garis pertahanan yang tinggi ini yang sangat beresiko, beberapa kali kecolongan juga itu antara Ridho dengan Jordi. Kadang-kadang bisa ditutup oleh fullback, kalau nggak Rio Fahmi, kalau nggak di kiri Alan atau Doni. Nah hal seperti ini menjadi evaluasi gak sih dari Mauricio Souza dan coach? Soal high line of defense dan transisi gak selalu ya, saya tidak mengatakan gak, karena high line of defense itu juga bagus. Kenapa? Tekanannya itu menyulitkan pemain tim lawan untuk masuk. Tapi kalau itu kecolongan, banyak terupas seperti lawan PSIM ada sekali kecolongan. Nah, dan ini sudah berkali-kali nih coach. Nah, hal seperti ini dievaluasi gak oleh tim pelatih? Ya, sangat dievaluasi pasti. Artinya semua taktikal tuh punya plus minus dan punya resiko kan gitu. Betul, itu betul. Salah satu resiko yang mungkin semua udah tahu juga karena memang ini bukan lagi rahasia, semua udah lihat kan pertandingan kita. Ya resiko dari kita adalah ketika highline itu ya adalah belakang lini kita. Betul. Yang kalau lawan bisa pintar memanfaatkan akan apalagi jadi masalah kalau counter kita. itu main long ball. Tapi itu pun semua sudah dilatih di latihan bagaimana mengantisipasi itu. Jadi ada bagaimana stop di depan, bagaimana jangan sampai dia ke belakang, dan kalaupun sampai ke belakang apa yang harus dibuat, itu semua sudah dibikin. Jadi sebenarnya semua sudah di-prepare di latihan. Artinya ini peran besar kepada Van Basten dan juga Fabio dong. Ya, semua pemain. Ya, karena kan sebelum dia lempar ke belakang kan depan harus matiin dulu bolanya. Jadi depan artinya mulai dari Axel lah atau Gustavo yang siapapun yang di depan dekat bola harus stop dulu bolanya. Ya, memang high pressing. Betul. Dan coach sempat mengatakan awal musim bahwa yang Persija tidak punya musim lalu adalah kekuatan di tengah untuk pressure, untuk memberikan tekanan. Nah, sekarang sudah ada Van Basten dan Fabio. Dan setelah 13 pertandingan terbukti. Ini kalau menurut saya core, inti kekuatan Persija, karena ini antara ke depan atau dia blok nih di tengah. Nah, bagaimana menurut coach dua pemain ini sejauh ini? Peran dua pemain ini kan menjaga keseimbangan sebenarnya. Mereka berdua nih punya kemampuan untuk saling berganti. Untuk satu bisa naik, satu bisa turun. Saya juga lihatnya begitu. Nah, itu gimana mereka atur tuh? Karena sebetulnya kalau secara attacking, saya melihat Van Basten ini enak loh. Karena dengan kaki kiri dia passing-passingnya juga lebih banyak yang akurat dan dia ada 2-3 kali long shot tuh. Bahaya-bahaya tuh dia. Di setiap pertandingan dia minimal 2 kali tuh dia pasti long shot. Ya itu sebenarnya lebih ke player criteria aja sebenarnya. Jadi mereka berdua ini saling melengkapi dan tuntutan dari head coach seperti itu ya mereka melakukan aja. Gitu. Jadi lebih kepada Fabio yang lebih bisa distribusi, itu betul. Basti yang lebih kepada box to box. Fabio ini kan. Dan Van Basten adalah pemain yang banyak penekanan. Artinya belakang kita sudah bahas, tengah sudah, ini yang menarik depan. Gustavo Almeida yang sering absen musim ini yang merupakan top scorer musim lalu bisa ditutup perannya oleh Maxwell. Kemudian ada Alano, walaupun Maxwell dan Alano tidak selalu bermain sebagai striker. Tapi yang menarik bagi saya satu nama ini, Axel Runtukahu. Yang coach mengatakan bahwa awal musim memang dipilih Axel karena sebelumnya Sananta, akhirnya Sananta pindah ke klub lain. Dan coach juga mengatakan jika pemain ini mau latihan keras,
dia mengikuti instruksi dan dia terus bekerja keras, bisa jadi ini pemain. Dan terbukti dia bisa mengisi kekosongan dari Gustavo. Bukan saja dia sudah bisa mencetak 4 gol, tapi dia memberikan 1 assist dan rata-rata di setiap pertandingan itu 2 umpan kunci yang sukses. Nah, seperti apa coach melihat perkembangan pemain ini? Karena kalau sebelumnya di Barito dia lebih banyak tekan, buka ruang. Tapi di Persija dia juga bisa fokus untuk membagi bola plus mencetak gol. Ya, lebih kepada sebenarnya Axel saya pikir progresnya luar biasa ya. Progres berkembang luar biasa. Dia sekarang lebih paham posisi dia. Nah, ini bagus dia bisa dapat ruang-ruang bebas itu. Betul, karena kan tim pelatih juga sudah panggil, kasih lihat video, kasih analisis bahwa ini begini dan akhirnya dia lebih terbuka. Ya di latihan dia lebih tahu bahwa dia harus lebih banyak di box. Karena kita butuh banyak orang di box ya. Benar juga dia. Sesederhana itu sih sebenarnya. Karena menurut kami dulu ketika ambil dia sedikit pemain yang cukup liar. Terlalu banyak keluar box segala macam. Nah, begitu masuk sini kita evaluasi, kita bilang ke dia kalau kamu banyak di sini akan lebih banyak peluang buat kamu karena nanti bolanya datang sendiri ke kamu, saya bilang. Gitu aja sebenarnya. Dan itu benar. Dia karena ngapain dia ke kiri kanan, orang semua pemain bagus-bagus di kiri kanan? Iya, betul. Nah, kamu tunggu aja situ. Benar, maka itu dia lebih sering mendapatkan ruang. Walaupun ada beberapa kali juga dia miss chances untuk mencetak gol, tapi itu wajar lah bagi striker. Normal juga. Nah, ini coach baru mengatakan nih kiri kanan bagus nih. Yang saya benar-benar terkesan dengan Alano. Gila lu ini pemain. Dia bukan cuman cepat, pintar, tapi ngeyel juga. Betul. Kadang-kadang untuk melewati pemain itu dia bisa melewati berapa pemain. Level dia kan sudah pernah di Serie B. Iya, dia sudah pernah di Serie B. Wajar lah kemampuan dia memang bagus. Iya, betul. Dan yang saya lihat dia dengan si Maxwell ini nggak pernah bentrok secara permainan. Nah, ini pembagian perannya seperti apa coach? Karena Maxwell kan juga pernah dicoba main sebagai striker, cetak gol ya. Iya. Nah, itu bagaimana membagi peran dua winger ini agar mereka bukan saja mencetak gol tapi juga supply bola, karena biasanya nih kalau menurut saya player sudah sering mencetak gol apalagi winger, pasti fokus dia ayolah kalau bisa cetak gol lagi gitu. Ya sebenarnya kalau untuk itu semua pemain sadar bahwa yang penting adalah yang menang aja dulu. Siapa yang bikin gol kan nggak tentu gitu. Jadi kadang-kadang Alano yang bikin gol, kadang Maxwell bikin gol. Lebih cair sebenarnya. Jadi memang agak sulit dilihat pemain ini secara strukturnya seperti apa, agak sulit karena nggak bisa ditebak. Ya, karena memang cair aja. Kadang-kadang dia ke sana, dia ke sini. Ya semua akan mengikuti dengan space yang ada aja. Nah, itu yang terjadi di kita adalah ya seperti itu. Gitu. Itu yang mungkin ya yang terjadi sehingga mungkin lawan-lawan agak sulit diantisipasi gitu. Iya benar, dan pergerakan Alano ini dia juga bisa memulai transisi dan dia bisa masuk ke tengah. Itu yang tidak dipunya Persija dalam 2 musim terakhir ini. Pemain yang berani melakukan penetrasi tapi tidak egois juga. Dia bagus untuk service. Nah, saya melihat Persija di tengah sebelumnya kan sangat mengandalkan Fransa nih. Iya kan, tapi banyak narasi di sosial media yang mengatakan bahwa kemungkinan Fransa ini akan dipinjamkan di putaran kedua dan kemungkinan pemain baru yang nanti dikontrak di putaran kedua, kalau nggak salah transfer window tuh 2 Januari ya, buka ya untuk Super League, akan dikontrak pemain oleh Persija untuk mengisi posisi dari Fransa. Nah, di dalam tim kepelatihan apakah sekarang sudah mulai ini gerilya untuk mencari pemain baru untuk transfer window? Kalau itu jawabannya ada di direktur olahraganya. Oh, siapa direktur olahraga? Bambang Pamungkas. Oh, BP. Oke. Karena kan tapi sudah mulai dong. Ya pasti sudah mulai kan. Planning semua sudah ada, tapi nggak tahu seperti apa perkembangannya karena nanti dia akan ngobrol sama head coach-nya. Oh iya, jadi ini gitu. Ya berkolaborasi untuk cari. Ya. Kalau di kita ini ya nggak tahu. Oke, apa yang dilihat dari Fransa yang nggak jalan sih coach secara taktikal? Kalau menurut coach seperti, saya tidak mengatakan dia pemain yang jelek, kan tadi saya sudah mengatakan, tapi tidak konsisten. Ada juga permainan dia bagus, ada permainan dia kesulitan. Kalau saya malah kebalikan sebenarnya. Bukan Fransa yang jelek, memang ada pemain lokal yang mampu perform. Ya ini benar juga sih. Gitu. Jadi bukan berarti dia jelek, enggak. Memang ada pemain lokal yang memang kayak Witan perform. Bisa perform. Karena kerja keras dia perform, dia ganti. Jadi akhirnya ya itu semua terjadi dengan begitunya aja gitu. Kalau saya bilang dia jelek juga enggak, Fransa juga kerja gitu. Iya, kerja juga cuman nggak selalu efektif. Yes, karena ada Witan yang memang lagi perform gitu aja. Dan poinnya. Itu juga plus poin bagi Persija soal kedalaman skuad. Yes, ya itu aja. Jadi karena ketika Witan udah underperform, Fransa masuk misalnya, ya Fransanya perform. Ya, begitu aja sebenarnya. Jadi
yang terjadi di kita lah kompetisi aja antara mereka sendiri gitu. Ya, ini menarik. Ini sepertinya ada kompetisi juga di penjaga gawang nih. Oh iya pasti. Antara Andri Tani dengan Carlos Eduardo kok bisa sering silih berganti, jarang loh. Klub artinya begini, seumpamanya nih Carlos lagi bagus, ya udah dia terus kan betul, biasa pemikiran gitu. Orang lagi kiper lagi on fire gak boleh diganti. Tapi tiba-tiba Andri Tani bagus juga. Iya. Tapi terus Carlos bagus lagi. Betul. Ini gimana sih menentukan siapa kiper yang main? Oke, kalau coach akan mengatakan latihan, tapi pasti dong selain itu dilihat juga. Ada lihat tergantung lawan lagi. Tergantung lawan. Lawan ini kita mau ada 7 asing di depan. Oke, pakai Andri misalnya. Oke, lawan ini saya nggak tahu loh ini. Oh begitu. Ya kan semua tergantung lawan juga. Lawannya siapa nih? Oke, lawannya ini. Kita mau taruh ini ya. Itu semua dihitung. Jadi enak banget Persija, saya melihat musim ini punya opsinya banyak untuk rotasi. Ya sejauh ini ya cukup baik lah. Dengan laman kita dengan pemain akademi juga lumayan. Ya jadi cukup nolong lah. Ya ini Anda yang katakan pemain akademi tadi sudah saya bahas Donitri. Tapi ada 2 pemain lagi nih yang akan saya bahas nih, Rayhan Hanan dengan Arli. Ini kalau menurut hemat saya Donitri sudah oke. Betul. Arli ini kalau saya lihat potensinya luar biasa. Pemain ini ya cuman mungkin dia harus lebih sabar lah dalam ini. Cuman Rayhan Hanan yang saya melihat dia lebih sering mendelay. Saya nggak ngerti apakah itu style of play dia, lebih sering menguasai bola dan lebih sering memilih shooting. Bahkan ketika dia bermain di timnas SEA Games sama seperti itu, akhirnya dia nggak main tuh match kedua. Nah, Anda melihat dengan pemain-pemain akademi yang sekarang lagi berkembang di sudut pandang tim kepelatihan, siapa sih pemain-pemain yang kalau dilihat performanya ini lagi stabil? Kalau stabil ya pasti siapa ya? Doni pasti sangat stabil. Doni stabil. Nah, antara ini coach Arli dengan Rayhan, karena Rayhan musim lalu oke juga dia. Ya, kalau Hanan ini kan lagi mencari lebih kepada bagaimana di mana posisi dia bisa berkembang banget. Karena kan dia bisa main 3 posisi. Bisa winger kiri kanan, bisa second striker. Iya. Jadi lagi terus mencari jati diri di manakah posisi dia yang bisa lebih jauh berkembang gitu. Lebih pas. Nah, karena kan taruh di 10 kadang oke, kadang nggak oke. Taruh di winger juga sama demikian. Jadi masih problemnya dia masih menemukan bagaimana dia berada di tempat yang pas. Itu ya di satu. Kalau Arli clear Arli winger. Bagus dia tapi di sebelah kiri winger itu. Gitu. Jadi mau di kiri mau di kanan dia clear winger lah. Kalau Arli ya memang butuh waktu untuk terus sabar ya, harus sabar dia. Karena kan memang pesaing dia masih baru. Dia ya butuh waktu lah untuk terus dapat kesempatan main nanti. Iya, dan musim ini ada gak sih pemain yang dipromosikan coach dari akademi? Kemarin yang sudah ini kan ada Vigo, ada Aditya Warman. Vigo kayaknya sempat main. Iya, kemarin Aditya Warman juga sempat main. Ya, Aditya juga main. Sama Nico ya masih juga terus ada Tubarao, ada Rio. Iya. Nico ini masih juga. Nico kan kembali dari Dewa kan. Betul. Jadi ya sebenarnya Nico punya potensi bagus banget. Bagus. Dan sekarang saya melihat dia mainnya lebih pintar dalam arti begini. Jarang tuh dia tackling yang kasar atau yang keras. Artinya lebih main dengan sistem dia. Berarti dengan Mauricio Sousa masuk, dia meminta para pemain itu untuk bermain dengan sebuah skema dong coach. Iya, pasti. Nah, apakah benar atau tidak? Ini kalau hanya sudut pandang saya, Persija ini bermain dengan offensive football. Sepanjang ini full offensive football, benar gak sih? Itu memang style dari Mauricio Sousa. Apa itu gak beresiko coach? Karena saya melihat hanya Persija main seperti itu di. Ya, kalau Bung Minder lihat dia di Madura juga sama. Memang dia berbeda dari pelatih-pelatih lain Madura yang lebih memilih defend and counter. Dan itu berhasil bagi dia. Cuman maksudnya on the long run seperti apa di tim analis? Kalau di jangka panjang lah. Sebenarnya dengan apa namanya, cadangan yang cukup kuat sebenarnya nggak ada masalah sebenarnya. Dengan kedalaman skuad terus dijaga performance-nya, dijaga priorisasinya. Dan ini kebugarannya jangan ada pemain cedera. Iya. Menjaga semua itu, latihannya nyaman semua, nggak ada masalah. Iya, itu maka itu gak gampang teman-teman mau. Kalau mau mengelola klub ini gak gampang. Kalau ngomong gampang. Iya. Nah, melakukannya itu sangat sulit. Maka itu inilah bedanya pengamat dengan pelatih. Maka itu yang saya panggil adalah pelatih. Biar kasih sudut pandangnya. Ya kalau ngomong kan cuma singkat dan terdengar segampang itu kalau ngomong. Maka itu ini yang saya lagi dengerin kok. Ini gak gampang loh ini untuk jalanin ini tim gitu. Karena kan semua ini manusia. Oh iya. Ini manusia. Yang mengelola ini manusia. Kadang dia lagi happy, kadang dia lagi nggak happy. Nah ini masalah. Nah ini menarik gimana nih pelatih lihat? Artinya kan pemain itu kan semua kan punya mood ya. Iya. Bahkan banyak yang mengatakan tuh Pep Guardiola pernah mengatakan
bahwa kalau dia melihat ada pemain itu yang memang lagi off day, mungkin ada masalah lain, nah dia akan melakukan pendekatan secara personal, menanyakan ada apa gitu. Kira-kira Sir Alex Ferguson juga seperti itu. Ya, semua pelatih demikian. Ya sama, kalau pemain kita juga ada masalah, ada apa, dipanggil empat mata sama head coach, normal aja. Bagus saja ya. Tinggal bagaimana dia touch ke pemainnya seperti apa. Personal, secara personal. Ya. Oke, ini pertanyaan terakhir coach. Gustavo kapan main? Dia sudah dalam kondisi sekarang rehabilitasi, mungkin Januari akhir bisa main. Januari atau Februari lah. Jadi putaran kedua lah ya. Putaran kedua. Baru dia main ya. Oke, ini terakhir pertanyaan. Dari peta kekuatan sekarang, Borneo, Persija, ada Persib, Malut, dan PSIM. Ya. Nah, kalau menurut coach, persaingannya akan seperti apa untuk juara? Ya, kita masih melihat dua tim lah ya, bukan berarti yang lain enggak ya. Iya, ini kan hanya sudut pandang untuk inilah bersaing di papan atas. Dari sisi materi memang Persib ini lagi naik banget. Oke. Dari awal kan dia banyak pemain baru. Betul. Chemistry-nya belum oke. Nah, sekarang udah jauh lebih oke. Benar. Sedang Borneo bukan berarti dia akan stop. Saya pikir karena Borneo adalah tipikal pelatih yang berbeda saat ini. Iya. Yang memang lebih bermain di transisi. Fabio. Ya, lebih cepat di transisi. Brazil juga itu. Brazil juga. Dan dia punya pemain-pemain yang bisa membuat itu jadi berbahaya. Nah, itu yang Persija kalah transisi itu lawan Borneo. Itu yang jadi. Iya benar kan, transisi. Ya mungkin namanya tim kan nggak mungkin dalam setahun nggak seperti Arsenal yang zaman Arsene Wenger ya. Tapi Arsenal udah gak juara-juara, sudah lama. Arsenal itu tim yang saya dukung itu. Yang tahun berapa tuh yang dia nggak pernah kalah dalam semusim itu kan? Sampai dapat piala emas. Ada itu. Iya masih ada ya. Masih ada. Dan rasanya nggak mungkin juga ada tim seperti itu sekarang ini yang sangat sulit up and down lah. Tapi maksud coach Borneo FC ini juga bukan berarti kalah 2 kali kemudian tidak punya peluang. Pasti. Masih bisa bangkit lah dengan kedalaman skuad. Jadi hanya perbedaannya dia adalah putaran 1 dia dapat banyak home. Putaran 2 dia akan banyak away. Nah, ini akan jadi momen buat kita lah untuk melihat seperti apa di Borneo. Kalau Persib juga sama. Ya dia lagi naik-naik tuh sekarang, tapi dengan dia kalah kemarin di Malut, ya kita lihat akan ada dengan dia bermain di 2 kompetisi itu cukup menguras tenaga. Iya, sangat menguras tenaga. Jadi itu yang mungkin kita mencoba untuk bisa masuk di daerah situ lah. Semoga putaran 2 kita bisa kejar terus. Oke, ini menarik untuk menunggu sepak bola menyerang dari Persija yang saya sangat terkesan. Saya sudah beberapa kali mengatakan di sini, tapi langsung dibilang saya jakmania. Nah, repot juga coach. Ketika saya mengapresiasi sebuah tim, dibilang wah ini udah pasti fan-nya. Saya bicara soal Persib, wah ini boboto, tapi gak apa-apa lah, ya kan? Gak apa-apa, biar untuk ini senang-senang aja. Saya berinteraksi paling suka dengan para netizen kita. Oke coach, kita sudah selesai diskusi kita. Terima kasih banyak. Seperti biasa, saya selalu meminta narasumber. Nah, coach tolong sampaikan pesan-pesan coach ke kamera. Pesan saya untuk Super League mungkin kita lebih harus bisa menggunakan akal sehat kita. Jadi tidak selamanya kita menggunakan fanatisme, tetapi ada hal-hal yang perlu dengan logika kita sehingga semua bisa jadi objektif dan tidak terkesan subjektif pada satu sisi aja. Terima kasih. Oke, mantap. Ini sekarang kita tutup pakai slogan channel ini nih. No hate, no hate, no politics, only football, salam sepak bola. Nah, ini mantap ini.